Oke, untuk modul 2 atau bab 2 akan mempelajari sinyal dan spektrum. Di sini praktikumnya akan lebih dijelaskan mengenai deret Fourier, tapi deret Fourier-nya itu untuk pengaplikasian rekonstruksi gelombang kotak. Jadi dari gelombang sinus diubah ke gelombang kotak menggunakan deret Fourier. Untuk penjelasan deret Fourier-nya bisa kalian baca, dan kita langsung ke contohnya saja ya. Nah, ini merupakan contoh rekonstruksi gelombang. Ketahui fungsi gelombang kotak berikut ini. Ya, silahkan dibaca. Terus pertanyaan adalah carilah koefisien Fourier dari gelombang tersebut. Kemudian lakukan rekonstruksi. Nanti saya kirimkan saja modulnya yang mengenai deret Fourier untuk rekonstruksi gelombang. Ya, gelombang sendiri itu ada dua ya. Untuk rekonstruksi gelombang ganjil sama gelombang genap. Kenapa di sini dikatakan gelombang ganjil? Karena bentuk dari contoh yang ditampilkan itu merupakan gelombang asimetris, atau ketika ditarik titik tengah pada nilai T0 nya, jadi tidak sama kanan kirinya, jadi ada perbedaan. Untuk mencari koefisien Fourier-nya, rumusnya itu ditentukan dari gelombang tersebut, itu gelombang ganjil atau gelombang genap. Nah, ketika gelombang tersebut merupakan gelombang ganjil, menggunakan rumus fx sigma n dari 1 sampai ta hingga Pn sin nx. Nah, sini sudah diuraikan cara perhitungannya dan ditemukan hasilnya, yaitu fx sigma n dari 1 sampai ta hingga 4 per np kali sin nx. Kita langsung ke MATLAB-nya ya. Nah, sini nanti saya akan kirimkan juga file kodenya untuk mempersingkat waktu ya, karena sangat panjang, tapi inti program yang dijalankan sebenarnya hanya sedikit saja. Nah, ini merupakan programnya ya. Saya jelaskan sedikit. Jadi fungsi dari deret koefisien Fourier yang telah dihitung tadi dimasukkan ke MATLAB itu berupa kode berada pada line 11 dan 12. Itu di fungsi for diperhitungkan kan deret Fourier-nya n sampai ta hingga, tapi di MATLAB kita tentukan dari n sampai 200. Nah, dan kemudian fungsi 4 per n kali pi kali sin nx itu dialgoritmakan menjadi seperti ini: 4 per n kali pi kali sin n kali time. Di sini ada variabel partial sum. Partial sum sendiri itu gunanya untuk menyimpan nilai sementara. Jadi di awal dideklarasikan variabel partial sum itu sebagai sama dengan 0. Jadi nilai awal itu 0, kemudian tambahkan hasil dari perhitungan sebelah kanan, kemudian diulang lagi sampai n nya 200 dan ditambah terus. Itu rumus matematika sigma ke algoritma pemrogramannya seperti itu. Kemudian kita run programnya, kemudian klik add to pad. Nah, dihasilkan rekonstruksi gelombangnya seperti ini. Nah, ya bisa dilihat dari gelombang sinus dijumlahkan hasilnya sebelah kanan, tapi masih ada sedikit error atau riak di tiap sisinya. Itu dinamakan fenomena Gibbs. Itu karena gelombang yang dijumlahkan atau gelombang awalnya itu kurang banyak, jadi hasilnya kurang rapi. Jadi semakin banyak penjumlahannya, ya semakin rapi. Oke, kita coba. Misal n nya 200 nya kita ganti 1000, lalu kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Masih ada sedikit error saat p nya 0, tapi di ujung kiri dan kanannya sudah hilang riak. Kita naikkan lagi nih menjadi 2000. Ya, semakin banyak nilai n nya,
Ya, pemrosesannya kan semakin lama juga, jadi tergantung spek komputer atau laptop kalian juga yang kalian gunakan. Nah, jadinya seperti ini. Ya lebih rapi, hasil rekonstruksi gelombang kotaknya tidak ada riak, dan ya intinya lebih rapi. Kemudian kan di modul praktikum itu ada fungsi gelombang ditentukan oleh asisten untuk laporannya. Nah, kita samakan saja dengan contoh rekonstruksi gelombang ya. Tetapi nanti tantangannya adalah kita akan menyesuaikan bentuk gelombangnya seperti contohnya. Nah, jadi nanti hasil rekonstruksinya seperti ini. Nah, kalian hanya perlu mengubah di bagian T dan value-nya saja. Bisa kalian perhatikan mengapa yang kita coba hasilnya seperti itu dari T dan value-nya di programnya. Variabel T dan value-nya. Oke, untuk modul bab 2 cukup sampai situ saja. Sekian dan terima kasih.